Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik berjumpa lagi dengan Kak Irfan. Hari ini kita akan bahas materi tentang optik fisis, ya. Optik fisis itu apa? Optik itu cahaya, fisis itu berarti kita akan melihat cahaya berdasarkan sifat-sifat fisisnya. Oke, seperti apa? Kita akan buka sekarang materinya. Oke, ya. Sebenarnya kita akan membahas hanya beberapa saja, tapi di sini kita akan kenali dulu beberapa sifat cahaya ya, adik-adik ya. Nah, di sini yang pertama ada refleksi pemantulan. Yang kedua, cahaya itu dapat refraksi atau pembiasan. Kemudian yang ketiga dispersi atau itu penguraian. Nah, yang keempat, kita akan bahas interferensi atau penggabungan. Yang kelima, kita akan bahas difraksi, yaitu pelenturan. Dan yang keenam, kita akan bahas polarisasi, yaitu pemisahan. Nah, di sini kita hanya akan bahas poin 4, 5, dan 6-nya saja, ya. Nah, optik fisis itu adalah ilmu yang membahas kuantisasi cahaya, yaitu difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Nah, di sini sifat-sifat cahaya itu adik-adik udah tahu belum? Di sini ada beberapa ya. Yang pertama memiliki cepat rambatnya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian dia termasuk transversal dan elektromagnetik. Dia merambat dalam arah yang lurus. Arah rambatnya tidak dapat dipengaruhi medan magnet dan medan listrik. Kenapa? Karena dia adalah elektromagnetik seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir bagian dari spektrum matahari ya. Nah, satuan cahaya, satuan panjang gelombang yang sering digunakan itu di sini ada yang namanya angstrom ya. Ini simbolnya huruf A, di atasnya ada bulatan kecil itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kemudian ada 1 nm atau nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Oke, kita langsung masuk. Nah, yang pertama kita akan bahas interferensi atau penggabungan ya. Nah, ingat adik-adik, untuk penggabungan yang namanya penggabungan dia itu harus minimal ada 2 cahaya ya. Nah, keywordsnya untuk melihat di soal itu ada 2 buah celah. Kalau di soal ada kata 2 buah celah berarti kita bahas interferensi. Yang kedua, celah ganda. Yang ketiga adalah jarak antar celah. Nah, di sini ada sistemnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada celah yang pertama, ini celah yang kedua, jarak antar celah itu adalah simbolnya D, ya. Kemudian di sini ada celah, kemudian yang ini ada layar, di sini jaraknya L, di sini Y, yaitu jarak apa Kak? Yaitu adalah jarak antar pola. Nanti di sini muncul pola terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap kayak gitu berurutan sampai beberapa terang dan beberapa gelap seperti itu. Persamaan yang digunakan adalah D sin theta sama dengan M lambda. Nah, kalau sin tetanya bisa kita ganti sebenarnya dari sin theta itu adalah Y per L gitu ya. Nah, Y per L sama dengan M lambda. Atau kalau kita uraikan di sini D itu adalah jarak antar celah, Y-nya jarak antar pola-pola di sini di layar. Kalau L adalah jarak dari celah ke layar. Kalau lambda itu adalah panjang gelombang cahaya sumber di sininya ya. Nah, kemudian ada M itu orde. Orde itu gimana? Nah, ini untuk pola-pola yang berdekatan misalkan. Terang ke terang. Terang 1 ke terang 2 itu kan berdekatan. Terang 2 ke terang 3. Terang 3 ke terang 4. Pokoknya terang-terang yang berurutan. Berarti dia itu M-nya ordenya 1. Gelap ke gelap yang berurutan juga 1. Terang ke gelap, nah ini yang berbeda jenis ya. Kalau yang berurutan dia setengah. Gelap ke terang pun dia setengah. Seperti itu. Contohnya, kalau kita mau ambil orde dari terang kedua sampai ke terang kelima, berarti dari 2 ke 5 aja. Adik-adik tinggal hitung berapa selisihnya. 5 kurang 2 itu 3, berarti ordenya 3. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah difraksi. Nah, difraksi itu pelenturan. Nah, kalau untuk pelenturan, minimal 1 cahaya saja dia udah bisa melentur, nggak perlu harus berdua. Nah, keywordsnya apa? Di sini sebuah celah, atau celah tunggal, nah, atau lebar celah. Bedanya ada di mana? Bedanya itu di sini. Di sini celahnya cuma 1. Karena celahnya cuma 1, maka dia nggak punya jarak antar celah, tapi dia punya lebar celah. Maka D-nya kita ganti jadi lebar celah. Untuk rumusnya masih sama ini. Ya. Nah, aturan orde pun masih sama, hanya untuk difraksi atau pelenturan, dia itu ada beda di awal. Kalau terang pusat ke terang 1, M-nya setengah. Ya, harusnya kan terang pusat ke terang 1 itu karena terang yang berurutan, harusnya 1. Kalau
difraksi ini dia jadi setengah. Kalau terang pusat ke gelap 1 berarti harusnya setengah, jadi di sini 1. Hanya ini saja yang beda. Untuk pola-pola yang selanjutnya, misalkan terang 1 ke terang 2, terang 2 ke terang 3, itu masing-masing masih 1 ya, atau sama dengan aturan yang umum seperti yang di interferensi yang ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya difraksi kisi. Nah, kalau difraksi kisi itu apa? Keywordnya itu kisi atau celah banyak. Nah, di sini ada kata-kata juga celah persatuan panjang. Nah, jumlah celah persatuan panjang itu disebut N di sini. Dengan N itu hubungannya apa? D itu ternyata 1/N. Rumusnya masih kita gunakan ini, tapi untuk D-nya kita ganti pakai ini. Jadi 1/N. Nah, aturan ordernya kita gunakan aturan yang sama dengan interferensi. Jadi, nggak ada beda awal kayak di difraksi ya. Masih umum. Aturannya aturan order yang umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang polarisasi. Nah, polarisasinya di sini adalah apa? Gelombang cahaya dapat terpolarisasi dengan cara penyerapan, pemantulan, pembiasan ganda, dan hamburan. Yang akan kita bahas hanya 2 saja, yaitu penyerapan dan pemantulan. Oke. Nah, polarisasi dengan cara penyerapan dilakukan menggunakan sebuah celah polaroid. Adik-adik pasti tahu lensa polaroid ya. Di sini ada 2 buah polaroid. Nah, kemudian di sini ada yang satu tegak, yang satunya lagi dimiringkan. Yang tegak ini atau polaroid yang pertama dinamakan polarisator. Yang kedua itu adalah analisator, seperti itu. Nah, di sini cahaya itu datang dengan intensitas yang masih intensitas mula-mula. Kita sebut simbolnya adalah I0. Setelah cahaya masuk ke polarisator, maka dia itu menjadi intensitasnya jadi I1. Besarnya berapa? Setelah melalui polarisator, berarti ini I1-nya itu sama dengan setengah kali I0 atau setengah dari mula-mula yang ini. Nah, untuk yang kedua, polaroid yang kedua di sini dinamakan analisator. Analisator itu dimiringkan atau membentuk sudut theta 2. Gimana caranya? Berarti I1 cos kuadrat theta 2. I1-nya apa? Yang ini. Setengah I0 kali cos kuadrat theta 2. Kemudian kalau ada lagi, tapi ini jarang sekali kasusnya, biasanya cuma 2 saja. Nah, ini kalau misalkan ada lagi, ada intensitas yang ketiga. Intensitas yang ketiga itu berarti yang ini, yang keluar akhir, itu sama dengan I2 cos kuadrat theta 3. Dan begitulah rumus untuk mencari intensitas dari cahaya yang setelah keluar dari polaroid. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, polarisasi dengan sistem pemantulan dan pembiasan. Nah, di sini pemantulan dan pembiasan terjadi sekaligus ya, dengan sinar pantul dan sinar biasnya itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi, ini sinar datang. Sinar datang itu dia membentuk sudut theta B. Theta B itu sudut Brewster atau kita juga sering sebut sudut polarisasi. Ini cahaya datang dari medium renggang ke medium yang rapat. Kemudian seharusnya dia dibiaskan saja. Nah, ini dengan sudut biasnya. Tapi ini ternyata terjadi pula pantulan. Maka dari satu sinar polarisasi ini dipisahkan, yaitu dipantulkan dengan dibiaskan. Seperti itu. Nah, sudut Brewsternya atau sudut polarisasinya itu adalah sudut yang menghendaki si sinar yang datang itu menjadi 2 buah sinar, yaitu sinar pantul dan sinar bias. Berapa besarnya? Nah, ini tergantung dari besar si indeks bias medium awal dan medium akhirnya. N1 itu adalah medium awal atau medium sinar datang, kemudian N2 itu medium akhir atau medium sinar medium yang lebih rapat atau tujuan ya. Nah, di sini N2 indeks bias medium tujuan yang rapat ya. Kalau N1 itu indeks bias medium asal atau yang renggang. Seperti itu. Nah, mudah ya. Baik, kalau sudah materinya, kita tutup. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan adik-adik bisa hubungi kakak di online kelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.